Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana menggambar diagram Venn. Kemudian, setelah kita bisa menggambar diagram Venn, tentunya kita harus dapat juga membaca sebuah diagram Venn. Oke, kita mulai saja materi kita yang pertama. Nah, untuk menggambar diagram Venn, kalian simak penjelasan berikut ini. Diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Oke, nah, ada dua cara menggambar diagram Venn. Yang pertama, dengan menuliskan anggota himpunannya. Yang kedua, juga bisa dengan menuliskan jumlah anggota himpunannya. Kita lihat contoh ya. Misal ada sebuah himpunan S. S ini semesta ya, himpunan semesta. Anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian ada himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana kita membuat diagram Venn dari hubungan himpunan S dan himpunan A? Nah, pertama, kita membuat diagram Venn dengan cara menulis anggota himpunannya. Pertama, kalian harus buat semacam persegi panjang, lalu di pojok kiri atas kalian beri simbol S. Artinya S itu adalah semesta. Jadi semesta pembicaraan atau himpunan semestanya itu berada di luar. Nanti kalau ada himpunannya berada di dalam. Oke, lalu kita buat satu buah lingkaran. Nah, lingkaran ini artinya adalah himpunan A yang berwarna merah. Nah, lalu kita buat anggotanya. Anggota yang pertama ternyata sudah Bapak langsung munculkan. Anggota yang pertama adalah 1. Karena 1 adalah himpunan atau anggota A. Kemudian, ingat, kalau menulis anggota himpunan itu dimulai dengan tanda titik. Ini lihat ada titiknya ya. Jadi titik lalu tulis anggotanya 1. Kalau anggotanya bukan angka bisa juga titik lalu A. Titik lalu X bisa. Misalnya ada seperti itu. Atau titik merah. Anggotanya misalnya merah gitu. Jadi diawali dengan tanda titik untuk menulis anggota himpunan pada diagram Venn. Kemudian kita tulis satu persatu. Kemudian 2, 3, 4, dan 5. Itu dia ya, anggota dari A. Lalu, kita ketahui ya, ada semestanya. Semestanya 1, 2, 3, sampai 9. Artinya, kita juga harus menuliskan semestanya. Di mana kita tuliskan semestanya? Tentu di luar himpunan A atau di luar lingkaran warna merah. Jadi kita tulis di luar, tapi tetap di dalam persegi himpunan semestanya. Kita tulis 6 di luar, kemudian 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggambar atau menulis anggota himpunan dalam diagram Venn. Jadi seluruhnya, kalau ditanya semesta, ya seluruhnya ini. Ini adalah semesta seluruhnya. Namun, kalau ditanya himpunan A, ya himpunan A hanya ini. Yang ada di dalam lingkaran merah. Lalu kita juga bisa menulis dengan menuliskan jumlah anggota himpunannya. Oke. Kita buat dahulu perseginya.
Ingat, pojok kiri atas ada lambang S atau semesta. Buat lingkarannya, himpunan A. Bagaimana menulis anggotanya? Kita lihat, anggota di A jumlahnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita tulis angkanya 5. Tanpa tanda titik. Artinya, itu menandakan itu adalah jumlah anggota himpunan A. Ada 5. Kalau pakai titik, itu artinya anggotanya, bukan jumlahnya. Bedakan. Lalu, kita sudah tulis anggota himpunan A, 5. Namun, di luar A kan ada semestanya. Berarti yang di luar A, itu 4. Atau di luar himpunan A, di luar lingkaran A, ada 4. Kenapa 4? Karena jumlah semestanya ada 9. Berarti kalau di dalam lingkaran A ada 5, sisanya di luar ada 4. 9 dikurang 5. Jadi kalau ditanya NA, oke, bisa ditulis NA, benar, NA itu sama dengan 5. Sedangkan NS itu kalau kita lihat gambar, 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Itu gambaran singkat bagaimana membaca diagram Venn. Nanti lebih jelasnya Bapak ajarkan bagaimana membaca diagram Venn. Oke, ini adalah penjelasan awal mengenai bagaimana menulis atau menggambar diagram Venn dari satu himpunan. Kita lanjut bagaimana menggambar diagram Venn dari dua himpunan. Nah, contoh. Ini ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, sampai 9. Kemudian diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 4, 5, 6, 7, 9. Nah, kita mau menggambar dengan menulis anggota himpunannya. Menggambar diagram Venn. Seperti biasa, buat persegi, pojok kiri atas ada lambang S atau semesta. Buat lingkaran pertama A, pertama, kemudian B. Kenapa begini gambarnya? Nah, kenapa begitu? Kita lihat apa sih hubungan A dan B. A, kalau kita lihat ada yang saling apa? Saling beririsan. A irisan B ada anggotanya, yaitu 4 dan 5. 4 dan 5. Artinya, kalau kita gambarkan di diagram Venn, lingkaran A dan lingkaran B akan berpotongan. Jadi, ini disebut juga beririsan, juga bisa disebut berpotongan. Nah, lalu kita tulis anggotanya. Yang di tengah ini Bapak kasih arsir dahulu merah. Letaknya adalah letak irisan himpunan A dan B. Jadi kita masukkan yang ini 4 dan 5 kita letakkan di tengah. 4 dan 5, ingat pakai tanda titik karena anggota. Kemudian setelah 4 dan 5 kita tulis, kita kembali lagi 4 dan 5 kita tulis. Berarti himpunan A yang belum kita tulis ada 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B yang belum kita tulis 4 dan 5 sudah ya, berarti ada 6, 7, 9. Nah, gitu dia menulisnya. Jadi A dan B sudah kita tulis. Apalagi yang belum kita tulis? Kita lihat apakah semua semesta sudah ada di dalam diagram Venn tersebut. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ternyata ada satu lagi. Ada 8 di semesta yang belum ditulis. Berarti kita tulis berada di luar lingkaran A dan lingkaran B. Di sini Bapak tulis. Yang penting masih dalam persegi. Berada di luar lingkaran A dan B. Nah, itu dia menulis anggota himpunannya. Kemudian, bagaimana menulis jumlah anggota? Ya, tinggal tulis. Buat lagi. 2 lingkaran yang saling berpotongan atau beririsan. Kita lihat mulai dari, biasakan mulai dari tengah. Kenapa mulai dari tengah? Nanti akan lebih mudah. Dari tengah kita lihat jumlah anggotanya ada
2. Berarti kita tulis 2. Dari himpunan A, yang ini, yang A saja anggotanya ada 3. Kemudian yang B saja itu ada 3 juga ya. Ini 6, 7, 9. Dan yang di luar A dan B ada 1. Bagaimana membacanya? Kalau kita lihat, nih, membacanya NA atau banyak anggota A, kalau kita lihat gambar, itu adalah 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Cocok bukan? Dengan yang di awal anggotanya ada 5. Kemudian NB, banyak anggota B sama dengan 2 ditambah 5. Yang tengah itu kan masuk lingkaran B juga. 2 ditambah 3. Juga 5. Cocok, semua ada 5. Kemudian NS, kalau NS itu sama dengan, ya semuanya dijumlahkan. 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1. Hasilnya sama dengan 9. Karena semestanya jumlahnya ada 9. Itu bagaimana membaca diagram Venn-nya. Oke, nah ternyata diagram seperti ini itu disebut himpunan yang saling beririsan atau berpotongan. Hubungan himpunan A dan B pada diagram berikut ini adalah himpunan yang saling beririsan atau berpotongan. Jadi kalau kalian lihat diagram seperti ini, himpunannya lingkaran A dan B saling berpotongan, ini adalah artinya beririsan. Oke, kita lanjut ke gambar atau ke contoh berikutnya. Contohnya, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 5, 6, 7. Nah, bagaimana menggambar diagram Venn untuk himpunan tersebut? Ya, pertama kita buat juga persegi panjang dengan lambang S di pojok kiri atas. Kemudian kita buat lingkaran. Nah, lingkarannya kenapa tidak berpotongan? Sebenarnya kalian harus cek dahulu sebelum menggambar. Kalian cek apa sih hubungan A dan B. A dan B, lihat. A 1, 2, 3, 4. B 5, 6, 7. Tidak ada himpunan atau anggota himpunan yang ada di keduanya. Artinya ini tidak beririsan. Kalau tidak beririsan berarti kita buat lingkarannya terpisah. Seperti ini, A dan B. Lalu kita tulis anggota A 1, 2, 3, dan 4. Anggota B 5, 6, dan 7. Lalu kita tulis sisanya semestanya. Masih ada 8 dan 9 di luar A dan B. Nah, kita juga bisa menulis atau menggambar diagram Venn dengan menulis jumlah anggota. Kita buat 2 lingkaran terpisah. Anggota A ada 4. Anggota B ada 3, dan di luar A dan B ada 2. Kalau digabung 4, 3, 2 itu adalah semestanya. Ada 9. Nah, diagram Venn seperti ini memiliki hubungan adalah saling lepas hubungannya. Jadi ini disebut himpunan yang saling lepas atau saling asing. Sama ya. Jadi ada buku yang menulis saling asing, ada yang menulis saling lepas. Jadi tidak ada keterkaitan atau tidak ada hubungan. Jadi terpisah lingkaran A dan lingkaran B. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Bagaimana menggambar diagram Venn. Contohnya masih sama, ini S-nya masih sama 1 sampai 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat atau kita amati hubungan A dan B, lihat, semua anggota B
2, 3, 4 ada di anggota A, 2, 3, 4. Artinya, sudah pernah kita pelajari. Artinya adalah B bukan elemen, bagian subset dari A. Kenapa? Karena semua anggota B ada di himpunan A. Berarti B adalah berada di dalam A. Himpunan B ada di dalam A. Jadi gambarnya seperti ini. Kita buat himpunan A, kemudian himpunan B, lingkarannya ada di dalam A. Artinya himpunan B adalah bagian dari A. Kemudian kita tulis himpunan B. Kita tulis dahulu sebenarnya himpunan B dahulu, 2, 3, 4. Namun ini Bapak tulis yang A. Yang A 1. Lalu yang ada di dalam B 2, 3, 4. Itu adalah A dan B. Kemudian yang di luar A dan B masih ada ya di semesta 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah yang di luar A dan B, namun berada di dalam semesta atau himpunan semesta. Kemudian kita bisa tulis juga dalam bentuk anggota himpunan seperti ini. A dan B. B, yang A di luar B itu ada 1. Sedangkan di dalam B itu ada 3. Jadi kalau ditanya NA ada berapa kalau lihat gambar? NA, kalau lihat gambar, langsung 1 ditambah 3. Karena masih di dalam lingkaran merah. 1 ditambah 3. Anggotanya berarti ada 4. Benar ya? Anggota A ada 4. NB ya ada 3. Kalau NS atau semesta itu 1. Ini tadi belum dimunculkan ya. Di luar A dan B ada 5. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Benar ya? Semesta ada 9. Nah, himpunan seperti ini hubungannya seperti apa? Namanya adalah himpunan yang bagian atau himpunan B bagian dari himpunan A. Ini adalah contoh himpunan B bagian dari himpunan A. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti gambar ini artinya himpunan B bagian dari himpunan A. Lingkaran B ada di dalam lingkaran A ya. Oke. Itu dia bagaimana menggambar diagram Venn dari dua himpunan. Lanjut. Nah, ini ada bagaimana menggambar diagram Venn dari 3 himpunan. Semestanya ada diketahui. Kemudian himpunan A ada diketahui 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. B 2, 3, 4, 6, 8, 10. Kemudian C bilangan prima kurang dari 12. Bagaimana menggambar diagram Venn-nya? Kita buat anggota anggota C dahulu. Karena C belum terlihat anggotanya. Bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Oke, kurang dari 12. Kemudian kita lihat apa sih hubungan dari A, B, dan C. Kita lihat hubungannya. A irisan B ada tidak? Ternyata ada. A irisan B 2, 4, dan 6. Ada di A dan B. Kemudian kita lihat A sama C. Ternyata, C-nya yang ini. C juga ada hubungan. A irisan C ternyata ada. 2, 5, 7. Itu dia. Oke. Kita lihat berikutnya. B dan C juga ada ternyata. B dan C. Ada juga yang beririsan. 2 dan 3. Kita lihat kemudian di ketiganya juga ada irisan. A irisan B irisan C. Ada, yaitu anggotanya 2. Ada di ketiganya.
Artinya, ketiga himpunan ini, A, B, dan C adalah himpunan yang saling beririsan atau berpotongan. Ingat, langsung terbayang ya, yang beririsan, tadi yang dua himpunan berarti ada saling potongan lingkarannya. Berarti, kalau ini ketiganya beririsan atau berpotongan, ada ya, gambarnya seperti berikut ini. Kita tulis anggotanya. Kita buat lingkaran A, pertama, lingkaran B, tentu ya ini berpotongan. Dan ketiganya juga berpotongan, berarti yang ketiga juga seperti ini, lingkaran C, warna kuning. Kemudian, bagaimana menulis anggotanya? Kita tulis dari irisan ketiganya. Anggotanya adalah 2. Di mana letak kita menulis 2? Kita lihat perpotongan dari ketiganya itu ada di tengah-tengah. Ini dia tengah-tengah, warna pink. Nah, berarti kita tuliskan 2 itu ada di tengah, yaitu 2 anggotanya, titik 2. Kemudian, setelah kita tulis irisan ketiganya, kita tulis dari irisan A, irisan B, 2, 4, 6. A, irisan B berada di sini. Oke, 2-nya sudah kita tulis di tengah, berarti sisanya 4 dan 6. 4 kita tulis di sini, kemudian 6 kita tulis. Oke, itu adalah A, irisan B. Di sini. Kemudian A, irisan C, 2-nya sudah di tengah. Berarti sisanya 5 dan 7. A, irisan C, di sini. Irisannya. Berarti kita tuliskan 5 dan 7 di sini, dan 7. Kenapa 5 dan 7 di sini? Karena 5 dan 7 tidak beririsan dengan lingkaran B, tidak ada di dalam yang warna hijau. Hanya 2 yang beririsan dengan B. Jadi kita tulis di sini 5 dan 7-nya. Oke. Kemudian ini sudah A irisannya. B irisan C, berarti fokus ke B dan C. B dan C irisannya adalah di sini. 2-nya sudah kita tulis di tengah ya. Berarti sisanya 3. 3 berarti kita letakkan di sini. 3. Oke. Sudah semua irisannya ditulis. Baru sisanya anggota A. Anggota A yang sudah kita tulis 2 sudah. Kemudian 4 sudah kita tulis. 5 sudah. 7 sudah. 6 sudah. Sisanya ternyata 8 dan 1. Jadi kita tulis 8 dan 1 di sini. Nah, di sini. 1 dan 8. Itu adalah anggota A yang tidak ada hubungannya dengan himpunan lain atau tidak ada irisan dengan himpunan lain. Jadi kita tulis di paling sini, di bagian akhir. Oke. Kemudian himpunan B yang sudah kita tulis 2 coret, 3 sudah coret, sudah kita tulis, 4 sudah, 6 sudah, 8. Oh, ternyata Bapak ada kesalahan. 8 di sini harusnya Bapak tulis di sini. Di sini 8, sorry ya. Salahan, karena 8 itu ada hubungan dengan B, beririsan dengan B. Ya, 8 beririsan dengan B. Kemudian di 8 sudah ditulis. Yang B yang belum ditulis adalah 10. 10 kita tulis di B saja. Tidak ada hubungan dengan yang lain. Oke. Tadi kesalahannya, 8 harusnya irisan A dan B. A dan B harusnya ada 8. Ya, sorry ini. Harusnya ini ada 8. Oke, A irisan B ada 8. Lanjut. Kemudian yang belum kita tulis adalah C. C belum kita tulis. Lengkap tadi ya. 2 sudah. 3 sudah. 5 sudah.
7 sudah. Yang belum ditulis adalah 11. 11 kita tulis di sini. Karena 11 tidak ada hubungan dengan himpunan yang lain. Oke. Ini dia adalah bagaimana menggambar diagram Venn dari 3 himpunan. Semoga dengan yang penjelasan ini kalian dapat memahami bagaimana menggambar diagram Venn dari 1 himpunan, 2 himpunan, dan 3 himpunan. Oke, selanjutnya setelah kita bisa menggambar dengan menulis anggota himpunan dari 3 himpunan, kita juga bisa menulis jumlah anggota himpunannya. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu hasil yang sudah kita buat tadi, menggambar 3 himpunan pada diagram Venn. Nah, 3 himpunan ini A, B, dan C kita bisa tulis dalam bentuk jumlah anggota himpunannya. Pertama yang harus kita tulis yang ada di tengah, yaitu irisan ketiganya. Jumlahnya ada, kita lihat ada 1 ya, anggotanya berarti kita tulis 1. Kemudian irisan A dan B ada di sini. Kita tulis anggotanya 3. Ada 3. Kemudian irisan A dan C. Ini irisan A dan C. Anggotanya ada 2, 5, dan 7. Kemudian irisan B dan C ada di sini ya. B dan C beririsan, anggotanya ada 1, yaitu ini. 3 ya anggotanya. Kemudian sisanya yang ada di A saja. Yang ada di A saja hanya ada 1 anggota. Kita tulis 1. Kemudian yang hanya ada di B saja juga 1 anggota. Kita tulis 1. Yang hanya ada di C saja di sini kita tulis 1 anggota, yaitu 11 ya. Dan yang di luar ketiga anggota A, B, dan C yang berada di luar semesta itu ada 9 dan 12. Artinya ada 2 anggota himpunan yang ada di luar A, B, dan C. Oke, berarti kalau setelah kita tulis, kita bisa lihat ada berapa anggota A. Bagaimana menghitung anggota A? Berarti kita lihat yang ada di lingkaran warna merah. Ini adalah semua anggota A, warna merah. 1 ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. 1 tambah 3, 4, tambah 1, 5, 5 tambah 2. Jadi, NA itu sama dengan 7. Anggota A ada 7. Apa saja anggota A? Ya, kalau kita lihat gambar 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah anggota A. Oke. Kalau kita mau lihat berapa anggota B? Anggota B berarti kita jumlahkan. Yang B 1 tambah 3 yang ada di lingkaran B ya. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Berarti anggota B ada 6. Apa saja anggota B? Ya ini 2, 3, 4, 6, 8, 10. Tadi sudah dijelaskan di soal. Diketahuinya. Jadi bagaimana kita sekaligus membaca sebuah diagram Venn seperti ini. NB tadi ada 6 ya, ternyata bukan 5, sorry. Ini salah ketik, typo. Ini harusnya 6. 1 tambah 1, 3, tambah 3, 6. Harusnya ada 6. Kemudian NC atau anggota C banyaknya ada berapa? 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5. NC ada 5 anggotanya. Oke, itu bagaimana menggambar atau menulis jumlah anggota himpunan dari 3 himpunan yang saling beririsan. Selanjutnya kita latihan soal. Oke,
Diketahui himpunan S itu bilangan asli kurang dari 10. Kemudian A bilangan prima kurang dari 10. B bilangan genap antara 0 dan 10. Gambarlah himpunan Venn tersebut. Oke, kita tulis. S-nya itu bilangan asli kurang dari 10. Ini 1 sampai 9. A-nya bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. B-nya bilangan genap antara 0 dan 10. Berarti 2, 4, 6, 8. Kita lihat apa hubungan A dan B. A dan B ternyata ada irisannya, yaitu anggotanya 2, itu irisannya. Berarti kita buat diagram Venn-nya 2 lingkaran yang saling berpotongan atau beririsan, A dan B. Kemudian kita letakkan irisannya di tengah. Ini dia anggota irisannya, yaitu 2. Sisanya berarti 2 sudah ya, anggota A, berarti 3, 5, 7. Kita letakkan di A, 3, 5, 7. Kemudian kita letakkan di B, 4, 6, 8. Sudah, A dan B sudah. Namun, ingat, semestanya masih ada yang belum kita tulis, yaitu 1, 9. Itu adalah semestanya, 1 dan 9. Di luar A dan B. Nah, hubungan himpunan A dan B adalah himpunan yang saling beririsan. Oke, itu adalah bagaimana menyelesaikan sebuah soal menggambar diagram Venn dari 2 himpunan. Lanjut materi kita, bagaimana membaca diagram Venn. Nah, bagaimana membaca diagram Venn? Nah, ini sudah ada sebuah contoh diagram Venn yang sudah jadi. Dari diagram Venn ini kita bisa membaca untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Oke, dari diagram Venn ini kita mau cari anggota himpunan A. Nah, bagaimana mencari anggota himpunan A dari diagram Venn? Berarti kalau anggota himpunan A berarti fokus kita ke lingkaran A, warna merah. Anggota A berarti yang ada di warna merah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita mau mencari anggota B. Berarti kita fokus ke lingkaran warna kuning. Yang B. Berarti anggota B itu dimulai dari 4, 5, 6, 7, 9. Berada di lingkaran kuning. Jadi anggota B 4, 5, 6, 7, 9. Lanjut, kita mau mencari A komplement. A komplement artinya yang bukan anggota A. Yang bukan anggota A berarti kita coret saja yang ada di lingkaran A. Ini coret, 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 coret. Berarti A komplement adalah 6, 7, 9, dan jangan lupa yang ada di luar, yaitu 8. Itu ada di dalam semesta. Jadi kita tulis A komplement itu adalah 6, 7, 8, 9. Lanjut, B komplement. Bagaimana mencari B komplement? Sama seperti A komplement. Berarti yang ada di dalam lingkaran B kita coret. Ini dalam lingkaran B ya, masih dalam kuning. Coret, 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 coret. Berarti yang bukan himpunan B 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Mudah bukan? Bagaimana membacanya? Lanjut. A irisan B. A irisan B artinya yang ada di keduanya. Ingat, ini adalah himpunan yang berpotongan. Berarti potongannya ada di tengah. A irisan B adalah yang ini, 4 dan 5. Yang ada di keduanya. 4 dan 5. A irisan B. A irisan B komplement. Berarti yang bukan irisannya. Coret. Berarti ini. Berarti yang bukan irisannya 1, 2, 3,
6, 7, 9, 8. Oke. Begitu. Lanjut. A gabungan B. A gabungan B ya, berarti yang ada di kedua lingkaran A dan B. Ini semua A gabungan B. Tinggal tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tanpa 8. Karena 8 berada di luar A dan B. Lanjut. A gabungan B komplement. Berarti gabungannya coret. Yang bukan gabungannya. Ini coret, coret, coret. Bukan ini. Sisanya. Sisanya adalah 8. A gabungan B komplement. Selanjutnya, A dikurang selisih A dan B. Artinya, ingat kemarin selisih A dan B yang hanya ada di A. Yang hanya ada di A, berarti yang ada di lingkaran A, tapi tidak ada di lingkaran B. Yang hanya di lingkaran A, yaitu ini. 1, 2, dan 3. Itu selisih A dan B. Ini bukan, karena ini dicoret. Sorry, bukan, ini tidak dicoret. Ini bukan, yang berarti yang hanya di A. Ini dicoret karena ada di B. Artinya yang 1, 2, 3. Kebalikannya, B kurang A itu berarti yang lingkaran B. Karena ini berpotongan dengan A, ini dicoret. Sisanya 6, 7, 9. B dikurang A. Oke. Itu dia bagaimana membaca sebuah diagram Venn dari hubungan dua himpunan. Kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal berikut ini. Menulis anggota himpunan A irisan B. Nah, ini ada diagram Venn juga. Kita mau mencari A irisan B. Kita sudah tahu tadi ya. A irisan B yang ada di tengah-tengah. 3 dan 4. Langsung kita jawab. 3 dan 4. Oke. Lanjut, yang kedua, A gabungan B. A gabungan B berarti semuanya yang ada di A dan B. 1, semuanya ya. Ini, yang ini. 1, 2, 3, 4, 7. Ya, 7 ada, 8, 9, 10. Adalah gabungan A dan B. Kemudian ditanyakan A irisan B komplement. A irisan B komplement. A irisan B kan ini. Artinya yang bukan ini. Yang bukan irisan berarti coret saja irisannya. Sisanya semua ini sisanya. Termasuk yang di luar ya. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanpa 3 dan 4. Karena A irisan B komplement. Kemudian yang soal keempat, A gabungan B komplement. Oh, ternyata A gabungan B sudah ya gini. Mau kita komplementkan, berarti yang di dalam lingkaran A dan B kita coret. Artinya yang di luar lingkaran ini coret, bukan. Berarti yang di luar 5 dan 6. A gabungan B komplement. Itu dia membaca diagram Venn. Oke, contoh soal berikutnya masih membaca diagram Venn. Kalau sebelumnya membaca diagram Venn yang ada hubungannya hanya 2 himpunan. Kali ini ada 3 himpunan, A, B, dan C. Nah, kita diminta menuliskan anggota himpunannya. Yang pertama, A irisan B. Berarti kita lihat perpotongan A dan B. Perpotongan A dan B, ini kalau bisa Bapak arsir, ada di sini. Jadi anggota A irisan B adalah 3, 2, dan 4. Ini ada di A, juga ada di B. 3, 2, dan 4. Jadi anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah
A irisan C. Berarti kita fokus A dan C. Irisannya ada di sini. Perpotongannya A dan C. Jadi anggotanya adalah 2, 4, dan 9. Irisan A dan C. Oke. Kita lanjut ke A irisan B irisan C. Irisan dari ketiganya. Berarti ingat kalau ada 3 himpunan beririsan, irisan ketiganya ada di tengah. Ini warna biru. Artinya anggotanya adalah 2 dan 4. A irisan B irisan C, 2 dan 4. Kemudian A irisan C komplement. Nah, A irisan C komplement. Berarti yang bukan C. Karena C komplement. Berarti kita coret dahulu anggota C. Jadi itu bukan hasilnya. Kita coret. Oke. A irisan C komplement. Nah, C komplement apa saja? Berarti yang bukan ini. Dan yang ditanya irisan dengan A. Irisan dengan A. Mana irisan dengan A? Nanti kita lihat lingkaran A. Ini kan C komplement. Nah, di C komplement ini yang mau beririsan dengan A. Berarti yang ada di lingkaran A. Ini berarti. Artinya anggotanya adalah 3, 10, dan 13. Begitu ya cara membacanya. Lihat dahulu C komplement. Berarti kita coret anggota C-nya. Berarti yang di luar anggota C. Yang di luar anggota C, lalu yang berpotongan dengan A. Yang ada di anggota A. Ya, sini 3, 10, dan 13. Kita lanjut soal kelima. A irisan B komplement, irisan C komplement. Oke, cukup rumit. Berarti kita cari B komplement apa? B komplement berarti yang bukan B. Kita coret B-nya. Berarti yang ada di dalam B itu bukan jawabannya. B-nya coret. Sudah. C komplement berarti C-nya juga kita coret. Coret C-nya yang ada di lingkaran C. Oke. Kemudian yang di luar itu kan sisa ini. Yang ada di A. Ternyata yang beririsan dengan A. Berarti 10 dan 13 saja. Oke. Mudah bukan? Kita lanjut soal ke-6. Ini ada satu lagi. A gabungan B gabungan C. A gabungan B gabungan C. Berarti seluruhnya yang ada di ketiga lingkaran. Seluruhnya. Itu adalah anggota A gabungan B gabungan C. Namun di sini ada komplement. Berarti yang di luarnya. Ada tidak di luarnya? Tidak ada ya. Tidak ada anggota himpunan yang di luarnya A, B, dan C. Artinya tidak ada himpunan kosong. Oke, itu dia bagaimana membaca diagram Venn untuk 3 himpunan yang saling berpotongan. Kemudian kita lihat latihan soalnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan semesta pada diagram Venn tersebut adalah yang A, bilangan cacah. Kalau kita lihat bilangan cacah kan luas, tanpa batas. Artinya ini bukan semestanya. Kemudian bilangan bulat, ini juga luas. Sangat banyak. Nah, yang disebut semestanya ya berarti yang ada di dalam kotak. Kita sudah belajar diagram Venn. Berarti semestanya yang ada di dalam kotak ini. Ya semuanya 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ini dia semestanya, ini bukan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, soal berikutnya. Jika A, anggotanya himpunan A 2, 3, 5, 7, dan B 1, 3, 5, 7, 9, maka diagram Venn yang menyatakan hubungan dari kedua himpunan tersebut adalah, lihat, A dan B. Kalau kita lihat, ini ada irisannya 3 dan 5, 7 juga irisannya. Ingat, kalau himpunan beririsan, gambarnya seperti yang C. Ini berpotongan, ini bukan ya, karena hanya ada satu. Ini B, ini saling lepas. Yang A, ini B bagian dari A, salah juga. Yang benar adalah C, berpotongan atau beririsan. Lanjut, untuk diagram Venn berikut ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang benar. Lihat, pernyataan A, B anggotanya 1 dan 2. Apa benar B anggotanya 1 dan 2? Kita lihat lingkaran B. B anggotanya seharusnya 1, 2, dan 5. Karena yang berada di lingkaran B 5 juga. Ini bukan. Salah. A anggotanya 3, 4, 5. Lingkaran A 3, 4, 5. Ini benar ya. Ya, ini benar. Kemudian kita cek juga ya. C, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ternyata semestanya ada juga 0 di dalam seluruh persegi ini. Jadi ini salah, karena tidak ada 0. Kemudian C, anggotanya 0, 1, 6. Tidak ada 1 di C. Jadi ini juga salah. Jawaban yang benar adalah B. Lanjut, anggota dari A komplement adalah, lihat gambar A komplement, berarti yang bukan anggota A, berarti yang bukan ada di lingkaran A, berarti coret saja langsung. Yang di lingkaran A, berarti yang di luarnya adalah 9, 12, 7, 8, 10, 11. Yang di luar, berarti kita mulai dari 7, 8, berarti yang D nih, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang di luar A. Jawabannya adalah D. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Yang ditanya adalah P irisan Q. Ingat, kalau irisan ada gambar seperti ini, yang disebut irisan adalah yang di tengah, yang ada di tengah, yaitu 1 dan 5. Langsung ya, langsung kalian harus paham itu. Irisan pada diagram Venn itu kalau 2 himpunan berada di tengah, 3 himpunan juga berada di tengah-tengah. 1 dan 5. Kemudian pada gambar di bawah ini yang merupakan A gabungan B komplement. A gabungan B komplement. Berarti kalau gabungan, berarti lingkaran A ditambah lingkaran B. Itu adalah gabungan. Namun, kalau komplement berarti yang bukan di dalam lingkaran A dan B. Artinya yang ada di luar, yaitu bagian keempat. Itu dia adalah A gabungan B komplement. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini kita diminta mencari P kurang Q. Artinya kalau P kurang Q yang hanya ada di P. Karena kalau ada di Q itu bukan P kurang Q. Lihat, fokus ke P. P sini. Ini Q. Berarti kalau ada di Q kita coret. Sisanya adalah C, D, dan J. C, D, dan C. Ini ya.
Jawabannya P kurang Q. C, D, dan J. Nah, soal berikut. Perhatikan diagram Venn dan pernyataan-pernyataan berikut. Yang mau ditanya adalah pernyataan yang benar. Berarti kita cek satu persatu. A irisan B, apakah anggotanya 6 dan 12? Ingat, irisan berada di tengah, 6 dan 18. Salah. Kemudian A irisan B, apakah 6 dan 18? Benar. Kemudian A gabungan B, apakah 3, 6, 9, 12, 18, 27, dan 36? 3, 6, benar, 9, 12, 18, benar di gabungannya, 27, 36, benar. Berarti yang keempat gabungan B, karena ada 15, ini ada 15 ya, 15 ada di luar, bukan gabungan, ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3 adalah B. Oke. Sampai sini pembahasan latihan dan juga video pembelajaran yang Bapak berikan. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.